Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Ya, Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita masuk kepada materi baru, yaitu bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita tercinta. Sebagaimana konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakan dari negara lain. Jadi, pada bab ini kita akan menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. Dengan mempelajari bab ini, diharapkan kita semua menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi dan semakin mencintai negara Indonesia kita ini. Yang pertama akan kita bahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita semua berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita harus mengenal karakteristik negara kita ini. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang dihuni oleh ribuan suku dengan budaya yang beragam. Hal ini tercantum dalam pasal 25A UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, jadi nanti akan kita bahas bagaimana penentuan wilayah kelautan, penentuan wilayah darat, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. A. Penentuan wilayah laut. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan lautan dengan perbandingan luas wilayah daratan dan lautan adalah 3:1. Jadi, laut lebih luas daripada daratan di Indonesia. Dan di dalam laut tersimpan berbagai kekayaan alam seperti ikan, terumbu karang, dan sebagainya. Dan laut juga menjadi jalur masuk bagi negara-negara lain. Nah, karena itulah untuk menjaga kekayaan alam tersebut dan juga untuk menjaga stabilitas negara, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengambil sikap tentang konsep wilayah perairan laut
laut yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Inti dari deklarasi ini yaitu laut serta perairan antar pulau menjadi pemersatu dan penghubung antar pulau. Dan batas-batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Deklarasi Juanda ini akhirnya juga mendapat pengakuan dunia pada tahun 1982 yang dikenal dengan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika. Dalam konvensi ini ditetapkan bahwa dunia internasional mengakui keberadaan wilayah perairan Indonesia. Penentuan wilayah laut Indonesia ini dibagi atas batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ketentuan untuk zona laut teritorial yaitu dari darat ke laut berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Garis dasar adalah garis trial yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau. Sebuah negara memiliki kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial. Akan tetapi, negara tersebut harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Dan jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Selanjutnya, ketentuan untuk zona landas kontinen, yaitu dasar laut yang secara geologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautannya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen atau benua, yaitu kontinen Asia dan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Kemudian yang terakhir, ketentuan untuk ZEE atau zona ekonomi eksklusif, yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Dan dalam hal ini Indonesia memiliki kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut seperti kebebasan pelayaran, pemasangan kabel, serta pipa-pipa di bawah permukaan laut, tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas ZEE. Dan jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Selanjutnya, penentuan wilayah darat. Wilayah daratan adalah tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan juga tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Dan tidak hanya itu, juga seperti hutan, persawahan, perkebunan, dan juga kekayaan alam yang melimpah ruah seperti bahan tambang, emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Dan untuk wilayah darat Indonesia ini ditentukan dengan melakukan perundingan dan perjanjian dengan negara-negara tetangga, sehingga negara Indonesia bisa menentukan batas-batas wilayah daratnya. Kemudian penentuan wilayah udara. Udara juga merupakan wilayah yang penting bagi suatu negara, seperti halnya darat dan laut.
Terdapat beberapa perjanjian internasional terkait wilayah udara suatu negara, seperti Perjanjian Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Konvensi Paris berisi tentang penerbangan udara, sedangkan Konvensi Chicago berisi pernyataan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan utuh dan eksklusif di ruang udara yang berada di atas wilayah negaranya. Untuk wilayah udara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, yaitu dengan batas 35.761 km. Kemudian penentuan wilayah ekstrateritorial, yaitu wilayah negara kita yang terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Contoh dari wilayah ekstrateritorial ini yaitu misalnya kantor-kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain, misalnya kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia, di Singapura, di Amerika, di Arab. Nah, di setiap negara kita mempunyai kantor perwakilan diplomatik. Nah, kantor perwakilan diplomatik itulah disebut sebagai wilayah ekstrateritorial, yang merupakan wilayah negara kita yang berada di wilayah negara lain. Setelah kita membahas mengenai penentuan wilayah laut, darat, udara, dan ekstrateritorial negara Indonesia, selanjutnya kita bahas mengenai batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, kita tahu Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, batas wilayah Indonesia di bagian utara yaitu berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste. Di bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke, bisa diingat ya. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya baik melalui WhatsApp group atau melalui e-learning. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.